Bentar Pak, masih banyak kerjaan kita. Apa tuh kerjaan? Ini nggak tahu nih tahapan memori tuh. Masa udah mau akhir tahun gini masih banyak kerjaan? Belum libur Pak, belum tanggal merah. Ini kita lagi tutup buku anjing. Bentar, saya tutup dulu ya. Selain buku yang ditutup, apalagi yang ditutup? Oh, usia sih. Usia sih yang ketutup sebenarnya. Udah. Ada. Padahal dari tadi gak ada yang ditulis. Ya udah sih gimmick dulu. Hidup aja, penuh dengan anjing. gimmick aja. Iya anjing. Kayak mak gue. Oke guys, welcome back again. Oke siapa? Durhaka. Oke guys, welcome back again. Marah-marah mulu anjing. Welcome back again di PPKM Project ya, Pusat Pengaduan Keluhan Masyarakat. Tapi kali ini kita akan bawakan topik yang berbeda teman-teman. Karena kita Kali ini akan... bukan keluhan. Hah? Kali ini bukan Bukan keluhan. Keluhan. Ini termasuk keluhan karena Oh. kemarin sebenarnya agak rame sebenarnya Oh ini. iya sih. Iya, Tapi iya. rame di kalangan gamers. Iya. Sempat menjadi kontroversi lah. Ada beberapa kontroversi di dalam industri dunia game dari kemarin. Oke. Tapi sebelum itu, Sebelum itu, sebelum masuk ke situ, heeh, sebelum kita masuk ke main topic, betul. kita ngebahas game kan dari tadi. Kita bahas game. Asia ini Betul. lagi banyak, terutama Indonesia ya. Lagi ada beberapa project game yang menurut gue bagus, yang menurut gue itu berpotensi, potensial. Oke. Ada dua kan, yang terakhir tuh apa? Judulnya gue lupa. Yang mana yang akan datang atau yang sudah rilis? Yang akan datang. Yang akan datang ada Agni Agni sama satu lagi yang sama berantem- Act of beranteman. Blood. Ah, Act itu. of Blood. Jadi dua game itu besar banget. Sebenarnya masih banyak game-game lokal lainnya yang dari industri-industri yang dengan grafis yang belum se triple A itu ya. Nah, mereka tuh kan triple A wannabe sama Troublemaker juga mau masuk, guys. Troublemaker 2. Masuk Para kemana? kacuk. Mau naik juga, mau up juga, mau rilis. Kemarin belum rilis ya? Belum. Kemarin tuh demo ya. Demo Oh, Troublemaker. Iya. Demo emang udah ada demonya. Yang dua Udah kan? deh, Udah Troublemaker ada udah. demonya ya? Udah ada bener. Gue gak ngikut Troublemaker. Tapi dari yang gue lihat di trailer, Troublemaker ini bener-bener belajar dari kesalahan. Dari yang sebelumnya bener-bener banyak yang apa namanya, animasi yang masih kaku ya kan, premis juga masih receh. Di yang kedua ini nih bener-bener diperbaikin semua dan gue malah takjub gitu. Dari Storyline-nya apa, voice actornya gitu loh, itu udah bener-bener mulai diperbaikin gitu. Ini ngapain joget-joget sih anjing, wota lo, wota. Terus. Jadi kalau gue lihat lampu yang ada lampu gitu nyorot, itu tuh bagus banget lightingnya anjing. Oh, Iya. lighting Iya. game ya. Lighting di game bagus banget Iya, anjing. iya. Lampu kita juga sekarang bagus guys. Mahal. Dan gue juga kan lumayan gak bisa bilang kalau gue tuh ngikutin perkembangan para kacuk juga sih, cuman gue sempat beberapa ngeliat gameplay demo yang para kacuk yang pertama, yang Troublemaker yang pertama gitu ya. Hah? Kan yang pertama juga udah rilis ya, udah lumayan lama rilisnya. Dan waktu pas gue liat demo waktu awal-awal rilis tuh game itu menurut gue emang kurang banget Jujur. tapi pas game pertamanya full rilis itu menurut gue wah ini lumayan terobosan baru gitu Ya kan. bener. Ada game yang dia itu game ini gak sih bukan ini ya, bukan turn based ya Dia nggak turn based. apa ya jatuhnya dia Dia model-modelan yang RPG aja sih. RPG ya, RPG aja sih. RPG kayak model-modelan Yakuza kali ya. Betul Game betul. Yakuza. Betul. Ya, itu Yakuza menurut gua- setelah turn based. Iya. Iya. Itu menurut gua lumayan terobosan yang bagus ya. Betul. Itu terobosan Dari yang bagus. Indonesia gitu loh. Troublemaker ini sebenarnya kalau misalkan gue sandingin sama game lokal, Hah? ya bagus. Kalau disandingin sama game lokal. Game lokal. Tapi karena Gamecom ini ngejarnya adalah go international, jadi kita harus fair bahwa disandinginnya sama game-game internasional juga dong, yang Oke. gede-gede juga gitu. Jadi kalau misalkan kita sandingin bahwasannya ini adalah game internasional, kurang sih. Sangat kurang gitu. Masih banyak yang Masih, perlu iyalah. diperkembangkan gitu. Karena menurut gua kita tuh Indonesia dalam industri game itu masih dalam tahap berkembang. Bener. Masih dalam tahap menurut gua masih baru mulai. Bener, kita baru kena support lah gitu. Iya. Baru kena support, baru ambisinya gede gitu. Emang luar biasa. Karena Dan kalau kita lihat dari game apa ya, dari game-game sebelumnya yang keluaran Indonesia ya, menurut gua ini udah lumayan oke perkembangannya gitu loh. bener. Udah menurut gua perkembangan itu meningkat drastis banget dibanding sama game-game yang rilisan Indonesia yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Benar. Dan sebenarnya game lokal tuh banyak banget play nih. Gua bakal buka juga karena takut salah sebut gua kan. Game lokal yang baru Rilis. yang baru aja. Game lokal yang baru. Oh. Gua akan lihatnya. Kok game Android? Pocket.
game Android juga ada yang bagus loh. Ada yang bagus sih maksud gua jangan remehin. Gua enggak nyari yang gini-gini nih yang tidak support game lokal. Monyet anjing. Enggak, maksud gua nyari yang lebih spesifik nih. 10 game buatan Indo yang wajib dimainkan. Jadi kan ada yang Androidnya. Gitu loh maksud gua. Anjing gua harus nyapu sendiri. Anak ngentut. Sensor. Yang pertama ini ada Space for the Unbound. Itu ini bagus juga banget anjing. Ini game bagus banget sih. Bagus banget. Iya. Tapi gua sorry banget gua belum sempet main juga karena mainin, gua belum beli. Oh, gue emang gak mainin karena tidak ada. Iya. Tidak ada hardware. Gak ada hardware ya. Sedih. Kan gak ada di rental dong. Gue belum main, gue gak mainin cuman gue tuh ngeliat apa ya? Ngeliat gameplaynya, gue ngeliat storynya dan itu bagus sih. Ya. Coffee Talk juga bagus sebenarnya. Coffee Talk bagus. Coffee Talk dua itu kalau nggak salah satu studio nggak sih? Toge Production. Iya Toge, anak Toge. Satu developer. Gue suka banget sama Toge emang. Keren. Toge itu apa? Keren. Toge apa? Production. Kepanjangan Toge apa? Hah? Kepanjangan Toge apa? Tobat gede gue sih. Betul. Tobat gede sih gue. Kalau Tocil? Tobat kecil. Tobatnya segini doang. Dikit. Coffee Talk sama Dreadout itu. Oh, gue lupa sama game ini dong. Yeah. Gue lupa kalau ini game ada. Iya. Ini buatan DH Digital Happiness. Di zamannya itu kan gila banget tuh Dreadout tuh. Itu Dreadout 1 tuh kita SMP ya. SMP, zaman Budi Dimain. Kita SMP, terus tiba-tiba ada satu YouTuber besar ya. Ya, YouTuber benar. nomor 1 memainkan game ini. Wah. Benar. Pudidi sebelum dikalahkan T-Series, teman-teman. Dia sampai ngomong dai lereng mesok ya waktu itu ya. Dai lereng. Iya kan tulisannya dilarang masuk. Jenglot. Pokong anjing pokong bangsat. Itu Dreadout juga salah satu game yang bagus juga menurut gua. Dreadout 1 ya. Dreadout 2 entah kenapa gua kurang sih. Bagus sih kalau kata gua Dreadout 2. Banyak mekanik. Siapa nama Linda. Lindanya bagus Dreadout 2. Justru itu yang gua enggak suka lagi. Lindanya tuh over anjing, malah jadi fan service anjing. Bagus kok kalau tuh gua. Yang ke satu tuh lebih bagus innocent di grooming. Ini tuh game horor loh. Benar. Game horor. Linda yang di Dreadout 2 bagus enggak? Lindanya. Dreadout 1 sama Dreadout 2? Yang buhay ini mana yang buhay? Yang buhay 2. Berarti 2 aja anjing. Yang pada ngeliat lu semua. Terus ini Pamali juga bagus banget. Pamali tuh iya. Pamali udah main belum sih? Pamali game-nya? Kenapa? Game udah main belum? Gua. Belum. Lu belum main. Gue itu bukan tipe orang yang suka sama game horor. Oh, lu enggak suka sama game horor? Ya, gue enggak terlalu suka. Ini folklore yang bagus banget dan anjing asik banget lagi main ini. Karena dia per stage. Ya, dan dia juga endingnya banyak kan? Benar, endingnya banyak dan juga udah dijadikan sebuah film. Iya, jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton di. Gitu. Kita promosi. Gue masukin LK21 lagi. Adlibs anjing. Goblok. Adlibsnya. Tapi bagus banget menurut gua. Pamali itu juga merupakan sebuah chance untuk kita mengenalkan lebih luas lagi terkait mitos-mitos yang ada di kita ya, folklore yang ada di kita. Folklore yang ada di Indonesia. Tuh, ada Ultra Space Battle Brawl. Gua enggak tahu tuh. Gue tahu ini tapi gue nggak main juga. Tapi Indonesia ini tuh kayak apa ya, game-game yang multiplayer nih, menggabungkan elemen Pong dan Street Fighter. Cuman dia multiplayer. Pingpong show. Enggak, pingpong show ngentut no Pingpong show. When the past was around. Jadi itu udah 10. Ini udah sampai 10, teman-teman. Enggak sih tadi ada yang lewat ya. Ada yang lewat nih. Rage in Peace tuh apa tuh? Rage in Peace sebuah platformer. Oh, ini game platformer naratif yang mengikuti perjalanan Timmy Malinu. Karakter gue juga nggak tahu tuh. Gue juga belum tahu nih. Jadi banyak game Indonesia yang mungkin kita nggak tahu juga. Dan menurut gue ada satu game yang layak masuk ke 10 besar ini. Game Android yang gue suka banget. Apa? Selera Nusantara? Bukan. Citampi Story. Bro, itu bagus banget coy. Gamenya Citampi Story. Lu udah pacaran sama Mbak Indomaret kan? Iya. Bukan. Sekarang gue suster. Sama suster do sekarang Rapli do. What? Disiksa gara-gara dipakai BPJS. itu buat orang yang belum tahu game Citampi Story ya. Citampi Story itu kalau lu bayangin aja lu kayak main main Harvest Moon. Nah, itu mirip-mirip tuh. Lah, iya. Tapi kan Coral Island juga lebih mirip berarti sama Harvest Moon. Iya, cuman kan ini kita lu nyari cewek kan lu? Enggak. Lu suka sama di situ kan. Maaf ya ngomong tobrut.
Enggak, Cinta Ambil Story itu kan ibaratnya lebih duluan dibanding yang Oh Coral benar, Island. duluan dari Kalau lu Coral. buat orang-orang yang nggak bisa main Coral Island tuh di mana sih, di PS5 ya? Di PC, ya. PC. Untuk lo yang nggak punya PC dan lu pengen main Harvest Moon tapi versi pixel yang lu sukanya pixel art gitu, lu bisa mainin Cinta Ambil Spice for Story. Unbound. Iya, Itu tapi aja. Tapi kan ada di PC, nggak di HP ya. Selera Nusantara juga nggak apa-apa. Cinta Ambil Story kalau menurut gue. Mending Selera Nusantara. Itu Cooking Mama. Ya udah, tapi bagus Ya kan Selera gua bilang Nusantara. ini Gambir, bagus. Gambir Production berhasil coy mengenalkan cita rasa Nusantara di dalam gamenya. Bagus. Cuman kan gue lagi ngomongin Citampi Story nih. Nah, sama kan Citampi, cita rasa tuh. Sama guys. Tapi menurut gua terakhir ini baru ada ngeluarin game yang horor tapi dia itu apa ya genrenya tuh ya? Kayak Dead by Daylight. DBD. Modelnya kayak DBD gitu. Jadi arena terus udah kejar-kejar killer gitu. Indonesia. Itu dia Agate Pocong. Studio itu kerjasama sama Digital Happiness bikin Dreadhound. Itu keluar di PC kalau nggak salah PC. Makanya nih untuk yang player pakai HP mending kalau kata gue download Citampi Story. Citampi Story itu game story-nya bagus. Dia ada story-nya tuh lu jadi anak yang sandwich generation, lu harus nanggung utang orang tua yang dimana lu akhirnya harus pergi merantau ke kota nyari kerja bayar utang orang tua. Akhirnya lu kalau udah kebayar semua lu bisa nikah punya anak. Gue makanya gue mending gue baca di sini lebih relate. Iya. Kan lebih relate untuk generasi sekarang kan. Makanya gue bilang game ini bagus. Jadi di sini nih ada Dark Product, ada Agate, ada Digital Happiness. Mereka bareng-bareng juga mengembangkan ini Dreadhound ini. Nah katanya malah Dreadhound ini adalah lanjutannya dari Dreadout. Cuman gue nggak tahu nih korelasinya karena gue belum main Dreadhound. Tapi gue udah lihat gameplaynya segala macam tuh gue udah lihat. Dan di gameplaynya itu emang ya kurang lebih mirip Dead by Daylight, survival horror gitu lah. Bisa ini nggak bisa menanam padi nggak? Nggak menanam padi anjing kan lo nggak berkebun, lo nggak nikah sama Mbak Indomaret. Mbak Indomaret BKKBN kan maksud lo? Apa tuh? Lah yang lo mintain kontaknya apa Alfamart? Alfa. Bener berarti itu. Kebuka kan? Nah, kan buat ini siapa tahu ada lowongan. Benar, siapa tahu ada lowongan tuh. Betul. Gue udah ngeliat ini si Dreadhound ini bagus banget menurut gue. Revolusioner juga dari Indonesia karena kita belum banyak juga yang game kayak gitu. Termasuk Agni juga kemarin. Ya, menurut gue itu dua game itu ya Agni sama yang Act of Blood itu revolusioner juga. Itu lumayan bisa bersanding sama game-game luar. Potensial banget. Cuman yang entah kenapa gue bingungin ya, apa tuh? Agni ini pakainya fix cam. Itu sebenarnya yang gue bingung. Fix cam tuh dia jatuhnya tuh kayak RE jadul. RE jadul. 0, RE1 ya. Yes. RE1 sampai 3 yang original. Itu kayak gitu, jadi itu namanya fix cam dan itu yang jadi pertanyaan gue why. Yang gue bingungin gimana cara, kan ini horor ya. Dan horor tuh identik sama jump scare-nya. Justru itu sih yang bikin ngeri karena fix cam. Karena RE dulu sama Silent Hill ngerinya karena fix cam, Pak. Lu enggak tahu apa yang ada di depan lu. Pas lu ganti langsung gitu kan, kita enggak tahu. Itu fix cam tuh ngerinya. Gue sempat ngebingungin gimana cara bikin ngasih jump scare-nya gitu. Ya. Lebih mainnya dia di suspend berarti, enggak di jump scare. Suspend, betapa menegangkannya, betapa bikin tegang gitu kan. Apa yang tegang? Situasi, kondisi. Selain situasi sama kondisi apa yang tegang? Situasi, kondisi dan toleransi. Betul. Hampir ya. Aman teman-teman, aman. Tuh, jadi Agni ini itu yang sangat gue pertanyakan. Bukan gue tidak suka, tapi gimana ya? Gue kurang masuk sama fix cam. Gue doang, ini selera gue. Cuman kita akan lihat nanti kalau gamenya sudah rilis. Kalau gue Agni ya gimana ya, karena gue juga nggak terlalu suka game horror ya. Jadi kayaknya nggak bakal gue mainin juga. Yang gue udah main kemarin Act of Blood. Gue udah main demonya. Perlu dipoles lagi lah beberapa movement. Tapi dia cakep, world design-nya cakep. Tapi kayak ini ya dia kayak kalau misalkan di game tuh kayak Shifu ya. Shifu, bener. Kayak Shifu. Terus perpaduan sama The Raid. Bukan, Underdog apa ya? Itu apa? Sleeping Dogs, Ya, yes. Sleeping Dogs, terus tadi si Shifu world design-nya modelan The Raid di Soptia.
Jadi itu keren sih menurut gua, itu bagus banget. Dia ada story-nya kan ya. Ada story-nya. Story-nya. Kemarin tuh yang gua lihat dia yang, tuh ingin balas dendam, revenge. Ini yang harus kita menurut gue yang harus dikembangin tuh dari sisi story-nya ya. Karena menurut gue kalau misalkan gameplay lo bagus tapi story-nya boring, menurut gue pribadi tuh kayak kurang aja. Ya, lo kalau misalnya mau bikin mekanik bagus tapi story-nya kurang, mending join Hoyoverse. Gak bercanda gue, guys. Bercanda gue. Hoyoverse tuh game apa ya? Hoyoverse. Gue suka sih Honkai Star Rail, keren banget anjing. Gue masih main sampai sekarang Honkai Star Rail. Gitu. Iya, anjing gue enggak dapet si itu lagi. Siapa? Akeron anjing kemarin gacha babi. Game Hoyoverse anjing. Gue main karena kan dia turn based jadi enak santai mainnya. Gue game turn based yang gue suka yang pernah gue mainin ya itu paling Like a Dragon gue. Like a Dragon. Iya yang Yakuza. Gue Persona sih. Persona 4 Persona 3 4 5 tuh gue kan main Persona goblok. Sampai yang terakhir Striker tuh bagus. Nah, oke. Jadi di situ itu pembahasan game lokal kita ya, Bro. Tapi emang itu pesat ya. Pesat ya perkembangannya. Game lokal kita pesat. Lumayan pesat kalau menurut gue itu. Karena ya lu lihat aja perbandingannya antara yang sebelumnya rilis sama yang sekarang rilis, hype-nya tuh beda. Yeah. Hype dari masyarakat internasionalnya juga beda gitu kayak wow gitu. Kayak yang kemarin Nightmare Set the Game aja itu menurut gue juga lo masukin layout studio radio aslinya di dalam game gitu loh, 1:1 kayak anjing seniat itu kan lo nggambar layoutnya berarti kan. Berarti kan lo dilihat semua gitu kan, didesain gitu. Dia nggak cuma asal taruh. Nggak cuma asal tempel, asal bikin gitu loh. Cuman ya itu yang balik lagi kalau menurut gue dari sisi story kita harus benar-benar digodok banget. Didalemin banget, diperdalam. Karena gitu. Kalau misalkan kita terlalu ngedalemin mekaniknya, kalau storynya apa sih juga males lah. Contoh kayak ini deh, ini pendapat pribadi ya. Kayak Harry Potter, Hogwarts Legacy. Dia menurut gue dari sisi story lumayan oke, walaupun ada beberapa orang yang gak setuju gitu. Gue termasuk. Ya kayak misalkan kok lawannya goblin. Nah, gitu. Kenapa harus goblin gitu pertanyaannya. Kok goblin bisa powerful banget apa segala macem. Ya kan. Dan dari sisi mekanik itu repetitif kan. Makin lama makin bosen gitu. Bener, repetitif banget. Tapi ya itu mungkin pasarnya pasar yang emang Potterhead aja gitu. Potterhead aja. Ya bener-bener suka banget sama Harry Potter. Harry Potter. Karena gue akuin kalau untuk urusan eksplorasi ya, Hogwarts Legacy menang, Bro. Itu makanya. Eksplorasi Hogwarts Legacy jagonya. Dia tuh jadinya gue ngerasanya si Hogwarts Legacy ini cuma digodok tuh di satu sisi doang. Yes. Kayak dari sisi eksplorasinya aja gitu loh. Hogwarts Legacy itu ngasih kita pandangan maksud gue kayak begini loh dunianya Harry Potter gitu. Dunia series franchise-nya Harry Potter sama franchise Fantastic Beasts itu jadi satu ya gini gitu. Ya gini gitu jadinya. Dan itu kan gue ada kabar burung. Kabar burung. Ya nggak tahu gue burung siapa katanya. Burung siapa? Burung katanya Hogwarts Legacy itu bakal ada yang kedua. Emang benar. Dan sudah tahap produksi. Benar sekali. Ini yang gue takutin banget ketika ada game ada game lanjutannya, ada sequel game-nya. Yang dimana game pertamanya aja menurut gue dibilang sukses banget juga enggak. Iya kan? Yang gue harapin dari game Hogwarts Legacy kedua itu tadi story-nya jadi lebih bagus. Karena jujur gue nggak bisa ngeliat apa yang mau dibikin lagi gitu loh dari Hogwarts Legacy kedua ini apa. Story-nya gue nggak bisa ngeliat gitu gambaran besarnya. Ini tuh nanti yang kedua kita masih belum dapat gambaran jelas gitu terkait apa sih gitu yang akan terjadi di Hogwarts Legacy 2. Cuman akan ada koneksi ke series Harry Potter nanti. Kan Harry Potter mau dibikin ulang tuh jadi series ya kan. Nah ini bakal ada koneksi langsung ke series itu. Series Harry Potternya itu gitu. Iya, karena kan gue juga udah main Hogwarts Legacy itu udah tamat gitu ya. Gue tamat kan ada beberapa ending ya. Mau lu ending yang jadi jahat atau mau ending lu jadi baik gitu kan. Dan itu gue nggak ngeliat ketika selesai ending kayak apalagi yang mau digodok, apalagi ya ceritanya ya yang mau yang harus dilanjutin gitu loh ceritanya. Gue cuma berharap kasih gue cerita yang bener-bener suspense, cerita yang bener-bener greget dan serem gitu loh. Kayak gue butuh villain yang sosok yang lebih menakutkan daripada seorang goblin kate.
Iya, kalau dari sisi seremnya nggak ada serem-seremnya sih Nggak ada, Goblin. nggak ada. Goblin tuh nggak ada serem-seremnya. Jadi gue nggak tahu apa yang mengintimidasi gue di depan gitu loh. Iya. Kayak ya lah pendek gitu loh maksud gue. Kalau misalkan musuhnya Grindelwald gitu ya, itu masih oke nggak sih? Wah itu ngeri sih. Grindelwald oke, Terus, Voldemort oke. iya, Itu desain sih karena maksud gue udah Voldemort, Grindelwald, muncul lagi Goblin. aneh ya. Jadi aduh, Jadi kayak downward ya. anjir kok kate gitu maksud gue kan. Maksud gue kecil ya. Tapi kalau dari sisi story, misalnya kita hilangin deh villainnya gitu loh. Misalnya Villain. villainnya kita ganti siapa gitu. Ah, Dari sisi kayak tentang ancient magicnya apa segala macamnya, menurut lu gimana? Kalau Wah. gue oke sih tuh. gue sebenarnya kalau untuk kesana gue nggak terlalu paham karena gue nggak literally Potterhead abis gitu kan. Karena kan itu mungkin buat lo yang udah baca novel segala macam yang pada paham ancient magic segala macam gitu. Cuman gue cuma butuh satu joget-joget ngintut. Gue cuma butuh apa namanya? Wah, nggak profesional banget anjing. Matiin tuh ringtone. Nggak ini apa namanya? Nggak diberikan sesuatu yang serem gitu musuhnya. Itu aja sih yang gue harapin, diseremin lagi musuhnya. Sama kalau dari mekanik gue juga udah bingung sih tuh mau diapain lagi. Mekanik Mungkin mekanik dibanyakin ininya aja sihir kali ya. sih. Si dari segi spellnya kali ya. Spell ya. Heeh. Entah itu dari ancient magicnya, karena lu di satu kan udah dapat ancient magicnya nih. Iya. Dari ancient magicnya ya lu bikin spell baru lagi gitu loh. Heeh. Iya nggak sih? Iya. Kayak kan ada yang ultimate-nya tuh, yang ultimate apa namanya? Kayak awakening-nya lah ya. Ultimate spell-nya gitu Ultimate kan. spell yang Dan paling tinggi. setiap ultimate tuh beda-beda gitu. Iya. Nah, itu kalau bisa sih dispesifikan apa-apa, ada apa-apa gitu. Gue bahkan progres setengah jalan nggak lanjut gue karena repetitif banget coy. Gue juga hampir nggak lanjut karena kayak apa ya? Capek dan bosan gitu. Bener sih, capek dan bosan. Kalau makanya saran gue kalau lu main Hogwarts jangan eksplorasi dulu. Lu eksplorasi setelah lu sampai 50%. Baru lu sambil eksplorasi sambil story. Kenapa? Karena kalau lu eksplorasi udah selesai, nggak ada sesuatu lagi yang menakjubkan di worldnya. Udah selesai semua juga gitu. Gue sih kerjaan gue cuma ngumpulin Pokemon doang di situ. Pokemon. Hah? Bisa anjing mau Pokemon. Pokemonnya Pikachu. Pika gue. Nah, karena kita mau ke Bandung minggu depan. Kenapa jadi Bandung, Jing? Kalau ada cewek, maksudnya kalau ada yang mau ikut, ya kan? Kok minggu depan 2 minggu lagi? 2 minggu lagi, tanggal 20, 21, 22 gitu. Kalau misalnya ada yang mau ikut, diususkan perempuan, kalian bisa kontak ke Instagramnya Rafli @rafli .sfvn. SFVN-nya Stefani ya teman-teman. Nah. Lanjut, kita kan lagi ngomongin game, kenapa Bener di ya? Bandung? Bandung udah kemarin. Bandung udah kemarin ya. Nextnya Bali. Next Bali. Goblok. Nanti gue Tadi kan di Indonesia itu kan udah mulai melesat perkembangannya kan. Nah, di Asia ini jauh lebih bersaing lagi ya. Korea dengan Stellar Blade-nya, Cina dengan Black Myth Wukongnya. benar sekali, sudah banyak industri Asia industri game di Asia yang gue pikir Stellar gila gitu. Stellar Blade itu game yang menjual tete dan paha dan pantat Oh doang. no, itu jelas itu tapi itu Jelas, iya, kan? itu iya. Gue ngeliat kayak, hah? Game apaan ini? Game bokep apa ini? Iya itu juga. Gue main satu tangan. Satunya lagi? Persneling. Di persneling. Minum. Oh, Minum. Gue kira lagi ini Sensor. ngasihin Sponsor. ngasihin oli. Hah? Biar nggak keset kan maksudnya. Iya, persnelingnya. Persneleng. Biar nggak Iya. jangan ya. Iya. Sakit tuh anjing. Tapi emang gua ngelihat industri Korea juga lagi gila-gilaan ya, Bang. Ada orang jatuh ya. Kayaknya industri Korea ini juga lagi gila-gilaan ya. Karena dia Pearl Abyss juga gila belakangannya nih. Pearl Abyss. Apa itu? Ada industri dari Korea juga. Oh, Terus iya. Krafton juga gila tuh dengan Inzoi-nya kan. Oh iya, Inzoi gue Iya. lupa. Wah, gila itu, Cok. bener-bener. Gila sih. Gue yakin The Sims ketar-ketir tuh. Sebenarnya kalau misalnya dibilang ini apakah ini The Sims Killer? Enggak sih. Marketnya bakal beda. Soalnya kalau The Sims itu kan ya simulator, live simulator. Kalau ini udah copy of the world sih anjing. Kalau Inzoi karena lu bisa mati ketabrak. Lu mekaniknya bener-bener aneh-aneh anjing, dan desain karakternya yang bener-bener luas, lu mau ngapain aja tuh. Lu bisa bikin karakter yang kayak Karakternya gimana tuh kayak gimana. Kayak
3D real gitu ya. Iya. Kan kalau The Sims tuh masih kartunis gitu. Iya, lu mau bikin karakter yang Asian, yang white, yang black bisa, yang loli bisa. Kenapa loli? Maksudnya kalau lu mau punya adik gitu kan, adik Buat misal apa tuh? Adik. karakter lu cewek, lu mau punya adik cewek Oh, gitu. gitu. Kayak gue harus spesifik. Karena biasanya kalau gua ngobrol sama dia kalau bahasa anak kecil tuh udah beda. Do, tolongin do. Do. Ah, lu juga tersangka. Diam. Halo, polisi. Jangan anjing. Divisi Humas Polri anjing. Tapi kan dari game-game yang tadi udah lu sebut, yang paling favorit buat lu yang mana? Sayangnya Stellar Blade belum bisa gue jadiin favorit karena gue belum main. Oh. Tapi Tadi kita udah main pakai satu tangan. tapi enggak, gue bercanda. Tapi favorit gue. Karakter Apa utamanya Stellar Blade. Karena gue tahu si ininya, si motion capture-nya. Lu udah lihat belum sih? Belum. Si itu siapa Belum. namanya? Dik. Si Stellar Blade siapa Dik namanya Dik? Dia si Zenith, bener. Iya, zaman-zaman kita SMA kan gue udah follow tuh si Zenith, tiba-tiba jadi motion capture. Dan kontroversinya play kalau lu mau tahu, ada SJW yang ngomong mana ada perempuan seindah itu, sempurna itu badannya. Zenithnya bagus badannya. Kalian bisa lihat gambarnya di sini ya, jangan. Gambarnya bugil. Jangan ya, lu buka lah kalau di HP enggak apa-apa. Itu keren banget menurut gue. Stellar Blade itu bener-bener dipikirin matang-matang, story-nya juga bagus, terus juga nggak yang aneh-aneh gitu di dalamnya. Iya, banyak yang aneh-aneh. Nggak ada. Kostum-kostumnya aneh tapi kan. Nggak ada wajan sih kebetulan. Wajan. Wok. Iya itu yang paling baik. Itu yang paling menurut gue itu adalah yang paling penting dari sebuah game. Bener. Tidak ada work agenda. Gua nggak masalah lu mau masukin work agenda. Gua masalah. Nggak, denger dulu. Gua masalah banget gua. Gua nggak masalah ada work agenda. As long as lo tidak merusak esensi permainan, that's not gonna be a big problem. Contohnya yang menjadi masalah adalah The Last of Us Part 2. Emang ada game itu ya? Oh iya benar. Itu game nggak ada ya. Gua halu maksud gua seriesnya season 2 ada nanti. Di Last of Us Part 2 tuh agendanya anjing bener-bener kayak apa ya menurut gue kayak emang game-game agenda anjing. Iya. Apalagi Horizon Zero Dawn yang DLC-nya. Jelasin dulu dong. Forbidden West. Jelasin dulu, mungkin ada beberapa penonton yang enggak tahu agenda itu apa. Oh, agenda tuh apa? Agenda itu kegiatan. Benar. Gue perlu ngejelasin apa lagi? Work agenda. Work agenda itu adalah memasukkan suatu inklusivitas ke dalam sebuah game. Contohnya kita dipaksa untuk unity in diversity. Padahal seharusnya unity in diversity itu nggak perlu ada di dalam game itu karena mungkin elemennya nggak pas. Kayak contoh aja teman-teman. Contoh, saya tidak menghina, saya tidak menghujat, bukan sulap, bukan sihir. Ya. Black Myth Wukong sempat ditentang sama SJW dikarenakan tidak adanya nama ini apa kalau nama ininya perusahaannya? Nama perusahaannya tuh si ini siapa, Dek? Aduh lupa gue. Siapa? Sweet Baby. Oh iya, Sweet Baby Inc itu sempat ada kontroversi sama developernya Wukong tuh siapa sih, gue lupa. Pokoknya itulah. Ya, Sweet Baby Inc ini gue nggak bisa bilang Sweet Baby Inc juga, tapi intinya SJW ini pada ngomong bahwasannya di dalam Black Myth Wukong itu tidak ada yang namanya unity in diversity. Yang mana artiannya apakah lo ingin melihat Sun Gokong ngehomo sama Patkai? Itu tuh menurut gua. Lo bayangin anjing ya nih ya, Sun Gokong ya, Wukong nih ngehomo anjing sama Patkai, bangsat, monyet sama babi, anaknya jadi menurut gua gak bakal punya anak kan, dia sama-sama laki. Goblok. Berarti lu gak suka sama gay ya? Hah? Lu gak suka sama gay? Bukan gak suka sama gay, cuman maksud gue itu adalah terms yang aneh anjing. Itu terms yang aneh banget, kayak lu memaksakan sesuatu yang tidak seharusnya di tempatnya gitu loh. Kayak aneh banget kecuali menurut gue ini mereka kan bilang kayak gak adanya unity diversity. Ya. Di dalam game Black Myth Wukong gitu. Ya. Gue itu tuh cuma alasan yang dia buat. Ya sebenarnya dia tuh pengen cuma masukin LGBT agenda plus-plusnya itu ke dalam suatu game gitu loh. Bener. Yang dimana menurut gue dalam game Black Myth Wukong ya itu udah unity banget. Bener. Karena semua hewan ada. Iya, manusia ada.
Itu makanya. Iya, kita nggak ngomongin ras deh. Maksud gua kalau ngomongin ras ya emang itu mitologi Cina. Kalau lu mau ngomongin ras ya masa di mitologi Cina tiba-tiba ada orang kulit hitam? Iya, masa lu di mitologi Cina tiba-tiba lu masukin Son Gokongnya homo gitu. Iya, kan? terus Atau tiba enggak, apa? Patkainya tiba-tiba transgender kan? Iya, enggak atau ya? enggak lu pernah ngebayangin gak sih yang namanya Sun Gokong itu lahirnya di Mesir? Sampai Maksud gua gini kan nggak mungkin yang namanya Sun Gokong ya Hah? lahir di Mesir, Iya. ya kan? Jadi keturunan Aneh. Timur Tengah gitu kan? Enggak Aneh. dong anjing gitu kan. Itu aneh banget. Aneh banget menurut gue. Dan kayak masa iya mitologi Cina tiba-tiba ada orang kulit hitam? Aneh anjing. Gua nggak mempermasalahkan kok kalau di game ada orang kulit hitam. Cuman jangan dipaksain juga yang seharusnya nggak ada jadi ada. Oke. Lu ya gue juga nggak mempermasalahkan sih adanya sebuah ras yang berbeda gitu loh yang Iya ada iya di iya dalam iya suatu iya. game. Iya. Pertanyaan gue gini, Rom. Lu pernah nonton lu udah main GTA 5 kan? Ya kita Siapa 5. karakter favorit lu? Michael. Wah, Rasis. gue tahu lu tuh nggak suka sama orang kulit hitam Enggak kan? anjing enggak. Michael tuh dia tuh. Gila, gue GTA San Andreas orang kulit hitam. Gue suka CJ. GTA 5 gue suka banget sama Franklin, gue gila. Dia fashionnya bagus, keren kan, ada bisa streetwear, bisa juga lu kalau misalkan emang maunya agak-agak yang Karena Franklin classy gitu. Franklin bisa. masih muda. Michael lu streetwear aneh anjing. Emang gak suka sama kulit hitam dia. Kan masalahnya kalau gue jawab Michael atau Trevor Kalau ketemu salah gimana? dua-duanya anjing. Trevor juga bagus. Franklin juga bagus. Kan yang dibilang bagus cuma Trevor sama Michael doang anjing. Michael, gua tuh suka Michael karena apa ya? Kan nggak bisa. Enggak. Karena Michael kulit putih nggak Coba aja ini tekanan. Coba ini pressure banget anjing. Goblok. Goblok banget. Nggak, Michael tuh developmentnya bagus dari awal, dan ketika dia udah mulai berhenti terus dia balik lagi kan ketemu Franklin terus balik lagi mulai nge-high segala macam kerja sama Franklin itu bagus banget. Franklin juga menurut gua developmentnya bagus dari dia yang bergantung sama tantenya di bibinya di rumahnya tuh sampai akhirnya punya rumah bagus sendiri gitu di bagian atas map gitu tuh kan keren. Nah, ngomong-ngomong soal Inzoy. Ngomong-ngomong soal Inzoy. Inzoy sayangnya diundur. Sama GTA 6 juga kayaknya bakal diundur sih. Kayaknya rumornya. Gua gak peduli aja sama GTA 6. GTA 6 tuh bakal diundur, tapi kalau kita lihat price-nya kemungkinan harga GTA 6 itu bakal nyentuh 1,5. 1,5. Miliar. Enggak, 1,5 juta. Kalau sekarang pembuatan gamenya 30 triliun gua enggak salah. Gede banget. Lama juga anjing itu game. Iya, gila lu 2013 ke 2024 anjing baru announcement. Coba gila lu. 11 ya deh kayaknya berarti ya. 11 tahun 2013 ke 2024. Itu aja masih belum 2024 aja masih belum keluar. Iya, aja. itu masih belum keluar, masih nanti 2025 lah, 2026 mentok-mentok tuh paling lama dah. Gila nih kita belum dapat trailer lanjutan juga. GTA 6 gimana? Aduh, tapi ya gua enggak berharap banyak sama GTA 6. Dan itu bakal jadi the last GTA katanya. GTA terakhir. Kenapa Rockstar enggak bikin ini aja game-game yang potensial lainnya ya kayak RDR 3 mungkin gitu. Baru kemarin emek. RDR 3 ini nanti katanya ceritanya tentang kakeknya Arthur sih. Mundur lagi. Ya gue gak apa-apa sih. Mundur. Enggak anjing aneh, tai, semuanya mundur sampai zaman purba bangsat. Bagus. Wujudnya Arthur lagi buru-buru T-Rex. Jadi bukan RDR lagi tuh. Far Cry primal anjing. Jadinya Far Cry. Kocak. Goblok main Jurassic Park lu. Ya. Itu menurut gua ya kita balik lagi ke Asia ya. Bully gitu ya. Iya, bully itu Bully potensial sih, potensial banget. Kita balik lagi ke Asia. Asia juga Indonesia kemungkinan bakal masuk ke dalam persaingan tersebut gitu loh. Indonesia akan mulai masuk dengan gue yakin sih dengan adanya Agni dan Act of Blood ini pasti developer bakalan merasa tersaingin dan semangatnya juga jadi gede gitu karena ngelihat nggak jadi super saya anjing itu begini anjing. Nggak apa semangatnya jadi gede karena melihat potensi dari Indonesia yang bisa masuk ke dalam pasar internasional gitu. Developer lokal tuh jadi terpacu gitu. Apalagi dengan adanya support ya. Berpacu dalam Melody berpacu. dengan adanya support juga misalkan dari Komdigi segala macam. Kita sekarang udah ganti jadi Komdigi ya. Komdigi tuh apa sih dia, komunikasi informasi digital ya? Ya, komunikasi digital. Oh, dia Komdigi tuh komunikasi digital gitu aja ya. Oke.
Karena sekarang udah rebranding ke Komdigi dan Ibu Mutia Hafid juga sebagai salah satu petinggi di Komdigi gitu ya. Gue berharap banget adanya support juga gitu loh untuk industri game lokal yang mana sekarang ini sedang berkembang, lagi naik-naiknya nih gitu. Dan komunitas gamers juga kan kayak sekarang kita udah mulai punya festival game G2G ya kan, G2G tuh gamers to gamers yang TLM ngadain tuh. Itu menurut gue udah potensial banget kalau disupport segala macem. Mereka ngundang developer lokal, terus beta test juga di situ gitu kan. Itu menurut gua potensial banget anjing. Bagus banget gitu kalau terus dikembangin tuh. Jangan sampai tuh yang udah berkembang sekarang malah jadi hilang gitu loh. Iya. Kesian gitu loh, kayak ya kita ini potensialnya banyak lah sebenarnya Indonesia tuh. Banyak lah. Gue yakin anak-anak muda kita juga udah makin kreatif lah sekarang. Iya, kurang support aja gitu. Kalau udah disupport mah kalau ini kan dari kalau misalkan ngomong-ngomong soal festival game, tadi Indonesia ada festival game gitu. Dan tahun ini juga kita dalam skala internasional ya ada festival game. Bukan festival sih, lebih tepatnya award, benar. The Game Award itu adalah tahun lalu pemenangnya siapa tuh ya? Game Award. Tahun lalu GOTY si siapa ya deh kayak? Tahun lalu Baldur's Gate kalau enggak salah. Ya Baldur's Gate tuh yang berhasil. Sempet jadi kontroversi juga itu. Kenapa tuh? Kalau nggak salah seinget gue ada beberapa orang yang menentang, kok Baldur's Gate game apa nih kok menang game kayak gini. Gue dulu orang-orang mungkin gak aware ya, tapi ketika gue juga salah satu yang kayak game kayak gini ada yang menang gitu kan. Ada yang kayak harusnya Spider-Man 2 yang menang. Kalau nggak salah Spider-Man kan? Iya, Spider-Man. Iya kan? Ya ada beberapa SJW yang ngomong kayak gitu kan ya. Dan ketika gue lihat gameplaynya, gue lihat gimana gamenya berlangsung, gue lihat keren lah. Bagus. Ternyata emang layak loh. Bagus. Dari story bagus. Story bagus banget. Mungkin emang beberapa orang nggak suka sama mekaniknya. Iya, mungkin orang mikirnya kayak apaan game boring kayak gini bisa GOTY. Cuman kan yang dinilai bukan dari mekanik lo gameplay doang. Mekanik lainnya banyak, world design-nya dinilai, sound design dinilai, UI segala macem, semua dinilai gitu loh. Menurut gue Baldur's Gate 3 layak. Benar. Spider-Man Spider-Man tuh ibaratnya kayak lu cuma ngelanjutin Spider-Man 1 aja gitu loh. Enggak yang bener. R4 remake juga ya remake gitu loh. It's just a remake, even though kayak game baru tapi remake. Iya. Dan menurut gue itu juga sebuah kontroversi karena gue juga agak bingung kenapa R4 remake bisa masuk karena kan dia remake gitu loh, bukan game baru. Bukan game baru gitu. Iya. Takarannya apa nih untuk menjadi sebuah nominasi ya masuk ke nominasi gitu loh. Apakah karena ini remake tapi banyak perubahan yang dilakui gitu. Karena story bener-bener berubah gitu, lebih dalam, lebih dapet gitu. Mekanik juga banyak yang berubah dari R4 remake gitu. Apa itu tolak ukurnya atau memang sebenarnya remake tidak pantas untuk masuk ke dalam nominasi GOTY? Itu jadi pertanyaan gue juga. Nah, sekarang ini di nominasi GOTY lagi ada perdebatan, kontroversi yang cukup ramai nih belakangan ini, yaitu adalah DLC-nya Elden Ring masuk ke dalam nominasi GOTY. Sorry itu gue bukan yang gak suka sama Elden Ring. Itu jujur gue itu game tolol karena gue nggak bisa main ya. Coba lu jelasin dulu DLC itu apa? DLC ini adalah downloadable content ini ada sebuah ekspansi ekspansi itu bahasa ininya ya, penambahan cerita, konten mekanik apapun itu world baru gitu di dalam sebuah game gitu. Jadi itu tambahan cerita jadi gitu. Elden Ring ini kenapa dia jadi sebuah kontroversi itu karena DLC itu kan bukan sebuah game baru. DLC ibaratkan lu tuh udah punya game, lu tuh udah ada gamenya tapi ditambahin aja gitu loh kontennya. Yes. Yang tadinya lu misalkan ke arah utara mentok tiba-tiba nggak mentok jadi ada world baru. Nah gitu. Jadi Elden Ring itu tahun berapa ya dia? Elden Ring itu 2000 berapa deh? 19 ya deh kayak 2022 Elden Ring. Dan dia udah menang GOTY ya. Dia menang GOTY. Udah menang GOTY. Jadi yang kayak kenapa orang-orang mempermasalahin kenapa DLC-nya masuk? Karena kan di tahun 2022 tuh dia udah menang GOTY. Udah menang GOTY. Kenapa ini DLC-nya gitu? Kenapa DLC malah dimasukin? Karena DLC itu kan bukan sebuah game baru. Benar. Itu cuma sebuah penambahan konten aja. Iya, itu penambahan konten dan gak seharusnya masuk ke dalam sebuah nominasi gitu. Iya. Gue tahu. Inilah makanya kenapa kita dari tadi bertanya apa yang sebenarnya jadi tolak ukur Game of the Year. Untuk masuk ke dalam semua nominasi. Iya gitu loh. Kalau misalnya nominasi yang lainnya misalkan DLC-nya Elden Ring masuk ke dalam nominasi sound design. Oke,
Iya. Gue masih fine. Ini game of the year ini kan berarti new game gitu loh. New game yang memang berbeda gitu. Kalau misalnya DLC itu bukan new game, itu tambahan konten, expansion pack doang gitu loh. Dan kalau dilihat-lihat dari kalau salah udah keluar belum sih nominasi GOTY-nya? Ada siapa aja? Udah. Ntar dibacain. Itu nominasinya agak aneh juga sih menurut gua. Ada beberapa game yang kayak kok masuk ya gitu. Apa tuh contohnya? Kayak kalau nggak salah ada Astro ya, Astrobot ya? bagus banget, Mek. Emang Astrobot. wajib masuk. Astrobot masuk ya? Bagus. Gua Itu pas, bagus. Pas gue ngeliat ini game apa gue juga nggak tahu kan. Astrobot bagus, Cuk. Ada Final Fantasy kalau nggak salah masuk. Final Fantasy 7 Rebirth masuk. Rebirth ya, Benar. masuk ya. Rebirth masuk. Black Myth Wukong masuk. Black Myth Wukong masuk. Metaphor Metaphor Refantasio, dia yes, tuh masuk. dia tuh ini ya apa turn based gitu ya. Jelas. Oke, masuk berarti ya. Atlus tuh. Apalagi tuh gue lupa. Udah coba Astrobot, Balatro, coba cari Balatro apaan? Balatro. Gue belum tahu nih Balatro. Oh, yang kartu ya? Balatro, Black Myth Gue Wukong. nggak tahu kalau Astrobot itu game kayak apa gue nggak tahu tuh. Astrobot tuh platformer. Lu kalau lu main Crash Bandicoot kurang lebih kayak gitulah. Crash Bandicoot, Spyro dan lain-lain. Balatro itu game kartu. Oh, ini game kartu gini. Kayak gue tahu nih. Ini bagus juga mekaniknya nih. Gue nggak tahu. Nggak boring. Maksudnya justru kalau lagi boring main ini asik, main Balatro. Kemarin baru dibahas. Gitu. Jadi menurut gua Astrobot tuh layak gitu. Cuman Astrobot bukannya gua sih bilang Elden Ring ini memang berhak masuk GOTY lagi. Cuman kan bukan game of the year tapi layak. GOTY lagi gua masih bisa mengakui play untuk game ya, tapi GOTY di hati pemain. Bukan yang lu masuk ke nominasi gitu loh. Iya, maksudnya gitu. Karena dia si Elden Ring ini gua akuin anjing cakep banget. Lu beli LDLC-nya lu berasa dapat game baru. Karena dia world-nya tuh setengahnya world aslinya, terus dia mainnya layer ke bawah tuh kalau kata teman gue yang main, gue nggak main game tolong. Layer ke bawah maksudnya? Layer lantai ke bawah. Oh. Jadi masuk ke dalam tanah, bawah tanah. Oh iya. Gitu. Jadi gue tuh nggak main game tolol, bukan karena game yang tolol, tapi karena guanya yang tolol. Gue goblok main Souls-like anjing, susah banget tolol. Gue main Dark Souls-nya mati. Elden Ring tuh gue mati ketiban meteor anjing, udahan langsung gue. Lu juga diam lu skill juga anjing. Gue emang gak suka kan. Iya anjing enggak kuat anjing. Oh gini, Astrobot dikenal karena desain level ya desain yang levelnya inovatif dan inovatif menggunakan teknologi VR yang canggih. Game ini menghadirkan pengalaman bermain yang mendalam dan menghibur, menjadikan kandidat kuat. Astrobot bagus banget. Kalau nggak salah dia juga ada ini ya kayak skin-skinnya gitu ya. Iya, setelah Sony digoblokin sama Concort ya teman-teman. Iya. Keluarlah Astrobot yang menjadi penyelamatnya Sony, guys. Karena kalau misalkan Astrobot ini tidak dikeluarkan ya, Sony meninggal. 7 tahun dia capek ya ngeproduksi Concorde cuma bertahan 2 minggu. Coba lu bayangin anjing gara-gara Daydem. Metaphor nih ya, Metaphor Refantasio. Game ini proyek baru dari tim di balik seri Persona. Kalian yang pada main Persona atau tahu anime dan game Persona tuh pasti suka nih sama game ini yang terkenal dengan cerita kompleks dan desain artistik yang kuat. Metaphor Refantasio menawarkan dunia fantasi dengan gameplay yang menantang serta estetika yang memukau. Yes. Game ini juga bersaing di kategori Best Game Direction, Best Art Direction, dan Best RPG. Lu bayangin aja anjing, GOTY sama Best Game Direction nominasinya sama. Iya. Sama ini juga. Dia juga. Gila loh. Tapi menurut lu siapa yang bakal menang? Black Myth Wukong. Kenapa? Alasan. Gua udah main Wukong. Gua memang belum main yang lain. Gua tapi udah lihat yang lain. Dan gua mengakui bahwasannya Wukong layak untuk menang dengan mekaniknya dia, dengan storyline-nya yang dikasih gitu. Seberapa dalam story-nya, gimana cara dia directnya, art directornya bagus banget, sound design-nya bagus. Wukong pantas. Gue sempat ngeliat ada beberapa cuplikan yeah. Yang gue pikir itu film. Ternyata itu game ya. Itu game ya. Ada scene yang kayak anjing cakep banget kan. Animasi itu gitu kan. Cakep itu. Gue pikir ini film apa gimana, ini orang-orang pada dapat dari mana gitu. Iya. Nggak taunya itu game ya kan. Gameplay di game ya. Itu adalah salah satu scene yang ada di game ya. Anjing. Jadi dia tuh ada grafis yang very low apa low gitu kan, paling kiri, yang paling kanan itu cinematic. Paling kanan itu cinematic, bukan ultra lagi, cinematic. Dan itu bener-bener pas gue coba, gue cuma dapat berapa? 15 FPS. Ya, gue juga ada mainin game Black Myth Wukong ya, walaupun cuma sampai mana waktu itu gue lupa. Lu udah main ya? Gue udah main. Di rental juga? Iya, gue udah mainin. Oh ada ya? Tapi gue malas lanjut.
Capek aja. Capek. Males gua. Capek, Cok. Demi Tuhan, gue juga belum lanjut. Mendingan capek. main God of War gua anjing. God of War gue belum lanjut, capek. Lagi capek banget gue Oh, main game. gua Silent mendingan- Hill juga belum lanjut. God of War yang pertama gua udah tamat, Iya. yang Ragnarok gua udah. Nah, ini maksud gue ada konspirasinya, Plek. Apa tuh? Katanya DLC Elden Ring ini masuk untuk menjegal Wukong menang. Oh. Ada saling tackle nih. Ya. Ada saling tackle di dalamnya nih. Karena emang kan SJW Sweet Baby Inc ini bener-bener megang banget juga nih. Di mana? IGN kan. Sweet Baby Inc kan anaknya IGN. Nih yang lagi gue baca nih situsnya sekarang nih, IGN. Katanya sih gitu untuk menjegal. Cuman kita nggak tahu ini konspirasi dari mulut ke mulut komunitas yang ngobrol gitu. Nggak ada bukti Belum ada nyata, nggak ada bukti bukti nyata, valid ya. gitu kan. Walaupun sebenarnya memang DLC Elden Ring ini tidak pantas menurut gue untuk masuk ke kategori GOTY karena dia hanyalah ekspansi. Bukan game yang nggak layak, tapi memang tidak cocok aja sama ekspansinya. sama Sama menurut gue nominasinya. tidak cocok untuk masuk ke dalam nominasi Game of the Year. Iya, kategorinya aja yang salah gitu. Kalau masuk ke best DLC, gue yakin menang gitu loh. Kalau ada best DLC, ada nggak sih? Kayaknya nggak ada best DLC. Tuh, karena maksud gue yang RE4 remake aja, memang gue gila banget RE itu masih gue pertanyakan kenapa di dalam GOTY gitu loh. Apalagi ini yang gue sama sekali nggak main gitu loh. Gue akan sangat amat mempertanyakan kenapa DLC-nya bisa masuk gitu. Tapi menurut lu tahun ini untuk keseluruhan ya, kan ini udah akhir tahun juga. Untuk tahun ini menurut lu game tuh kayak gimana? Maksud gua Industri game. Industri Sedih. game tuh lagi kayak lagi kurang banget ya tahun ini. Sedih banget kalau lu tahu perusahaan-perusahaan gede banyak yang pada cabut. Iya ya. Banyak pemecatan, banyak pada Kalau kita lihat dari tahun sebelumnya kayak wah, ada God of War, ada Baldur's Gate, tiba-tiba ada lagi Spider-Man 2 gitu. Iya, iya. Itu kan sekarang kayak persaingannya jadi lebih ketat banget sekarang loh justru gitu. lebih banyak yang excited di upcoming games. Hmm. Upcoming games yang akan datang tuh banyak yang lebih Apa excited tuh? di Apa aja situ. tuh? Kayak misalkan contoh GTA 6. Aneh Tembak banget. Ya. GTA 6 itu lagi rame juga, terus juga RS9 sekarang lagi banyak diomongin juga. RS9 udah mulai diomongin banyak nih karena udah ditis ya kan. Terus apalagi sih yang besok bakal rilis tuh? Coba upcoming game. Cek dah, gue lupa juga tadi gue udah ingat padahal. Upcoming game apa aja, Dik? Snake Eater ya? Ya, Snake Eater itu juga GTA 6. Snake Eater apa aja? Snake Eater tuh Metal Gear Solid 3, Bro. Di remake. Oh, gue pikir Snake Eater tuh ini game ular yang Enggak anjing, itu Snake si Sensa bangsat. Gila. Terus mana nih best performance, best ongoing, best community, best debut, mobile, VR, AR, best action, RPG, mana sih ada best upcoming enggak ya? Adaptation, anticipated. Animal Crossing. Oh, nih Death Stranding 2 on the beach itu juga lagi rame. Gila, karena itu gokil, Pak. Death Stranding 2 bagus parah. Walaupun gue ngantuk. Anjing, jadi kurir JNE gue bangsat. Nih emang siapa Football. Kojima sakit aja. Football Manager 25 tuh. FM enggak usah lah, FM biasa. Tapi orang-orang kalau yang buat suka sama Football Manager mah Kan udah pasti kalau game bola mah udah pasti tahun depan ada lagi. Iya. Udah enggak excited kayak ya udahlah. Nih, terus ada Infinity Nikki apa tuh? Infinity Nikki ya. Belum rilis ya Infinity Game apa Nikki ya? Ada game kayak Genshin gitu, tapi dia khusus ya buat perempuan lah karena dress up gitu paling dikencenginnya. Hah? Assassin's Creed Shadows Oh, itu iya. juga rame dihujat. Ada Ghost of Yote. Kenapa tuh dihujat? Ya goblok aja. Karena goblok apa? aja. Karena apa? Enggak, gua kan enggak terlalu tahu nih sebenarnya nih. Oh gitu. Karena Kenapa dihujatnya? karena tidak sesuai dengan sejarah dan fakta yang ada. Kenapa? Kar- Ada apa? Apa yang sejarahnya apa? Wah, gue bukan orang Jepang lah, gue nggak bisa menjabarkan. Enggak, maksud gua. Enggak, abis ini gue di framing soalnya malu anjing. Enggak, abis ini gue kena framing lagi anjing. Banyak kena framing hari ini. Gak ada. Gak. Selanjutnya tadi ada. Gua lihat ya di ini. Ya. Aceh Shadow itu karena tidak sesuai dengan sejarah. Karena ada dia ada 2 karakter kan. Ada 2 karakter. Cewek sama siapa yang satu lagi? Yasuke. Yasuke, orang kulit hitam. Oh, jadi lu gak suka sama orang kulit hitam? Gue gak ngomong apa-apa padahal. Gue gak ngomong apa-apa anjing. Nah selanjutnya ada dari Ghost of Yote kan tadi ada GTA 6. Terus ada Monster Hunter. Ghost of Yote. Monster Hunter Wild. Dan itu juga gila
gila. Kayak Monster Hunter baru kemarin ngeluarin anjir udah ngeluarin lagi Lama, aja. anjing Rise Udah udah lama ya? lama. Oh, udah lama. Ini baru Wild, Monster Hunter Wild, pakai re-engine. Dynasty Warrior yang origin ya? Itu udah keluar. Belum. Oh, baru demo. Oh, baru demo ya. Baru demo. Itu juga wah anjing, simulasi tawuran antar sekolah anjing. Simulasi Crow Zero abad keberapa itu Dia- Dek? Zaman Edo anjing. Dia Dynasty Warrior yang origin itu yang dia ada karakter tersendiri kan. Maksudnya enggak yang kita bisa milih Pak. Kalau dulu kan Kayaknya kita iya bisa, deh. bisa milih karakter kayak mau pakai Lubu Iya. atau pakai siapa gitu kan. Kayak Basara lah dulu mah ya. Iya, kalau sekarang tuh kayak dia kayak mau bikin ada storyline gitu ya. Emang ada dari Story- dulu juga maksud gua ada. Storyline yang cuma satu Satu jalan satu gitu, jalur satu doang jalan. gitu loh. Ya. cuma satu karakter doang gitu. Ini sebenarnya industri game sebenarnya lagi kalau dibilang rame lagi ramenya tapi ada dua hal nih, ada positif sama negatif. Positifnya ya tadi banyak banget yang lagi di excited termasuk Silent Hill 2 kemarin itu juga rame banget tuh. Ya kan? Nah, negatifnya adalah banyak pemecatan. Banyak pemecatan terus banyak juga developer-developer yang flop dikarenakan game yang mereka rilis merupakan game gagal. Game Cukup gagal karena tidak bisa memberikan agenda. ini. Nggak bisa memberikan feedback yang bagus. Ada Kayak tuh- contoh Prince of Persia yang kemarin baru rilis yang platformer kanan kiri itu banyak yang padahal itu gamenya bagus tapi sayang sekali banyak yang nggak suka Sama ada teman-teman. game itu apa tuh yang dari Sweet Baby Inc juga tuh. Sweet Baby Inc dia kan Ya, publisher. Enggak, maksud gua game ini aduh, apa ya yang waktu itu Sweet Baby Inc juga pada marah-marah tuh karena game enggak laku. Game Concord. tembak-tembakan. Concord iya ya. si Concort itu. Concord. Concort bego. Concord. Concort bego. Bego dedem. Nah, cuman maksud gua Apa? nih gua pengen marah-marahnya ke Prol Abyss. Mana dokebi gua anjing. Dokev. Gua tuh nungguin Dokev dari kapan tahu anjing Game apa, anjing? di trailer doang anjing kagak pernah dilanjutin udah cancel kayak sekarang. Itu game apa itu? Ada game-game RPG gitu, hack and slash ya kan. Tapi tuh temanya dia dunia nyata dunia biasa. Terus MC-nya tuh anak-anak gitu, lucu-lucu banget. Pada pakai skateboard, terus ada warna-warninya. Oh, lu suka anak-anak. Gue suka anak kecil. Oh. Kalau laki-laki yang ngomong pasti salah. Tapi serius dah, lu lihat Dokev dah. Halo PBB. Lu PBB sih anjing. Apa? Dokev DOKEV. DOKF. Dokev enggak pakai A. DO DOKE. KE Dokef. Nah, Dokev. Bagus banget anjing, seru banget. Ini apa game kayak gimana ini? Hack and slash aja, RPG biasa. Oh, ini mah- Lawan-lawan monster ini mah gitu. emang buat orang-orang yang pedofil. Enggak anjing itu buat anak kecil game tolol. Tapi itu Prol Abyss anjingnya Prol Abyss itu Sama sekali. gue marah sekali karena gue excited sama game itu. Ini untuk menutup episode kali ini ya. Episode kali ini. Untuk menutup episode kali ini. Game yang benar-benar lu tunggu banget, yang benar-benar mau banget lu cobain. Pilih satu apa? Enjoy bang. Jujur enjoy. Iya, gue juga enjoy Jujur gue lagi. enjoy tapi ada lagi sih sebenarnya. Apa? Gue sih kalau yang mau gue mainin enjoy. Tapi kalau yang lagi gue tunggu banget RS9. Oh. Lagi gue tunggu banget karena lagi rame juga kalau di komunitas Tapi kan kita. kalau RS9 belum ada ininya. Apa? Belum ada. Masalah kan udah ditis kalau bakal jadi open world. Iya, tapi Rumornya. belum ada trailer apa segala Belum macam. makanya kita excited di situ karena masih rumor-rumor yang keluar. Gitu kan katanya pemeran utamanya nanti Leon sama Jill gitu-gitu. Kalau gue sih ya gue pengen main dan bener-bener pengen main banget Enjoy. Ya gue tunggulah rilisnya karena gue suka tuh game-game kayak gitu. Enjoy ya sih. Ya, karena- Enjoy itu ya. gue penasaran banget. Gue pengen jadi OP warnet. Gue udah malas lah anjing, udah malas main-main game-game yang kompetitif gitu-gitu segala macam. Gue pengen Pengen main game yang jadi santai gitu. OP warnet gue di Enjoy. Gue mau jadi ini tukang bakso bisa nggak? Di Cahaya kayaknya ada tukang bakso ntar. Kan dia ada world yang Indonesia tuh. Namanya Cahaya. Iya. Iya. Oh iya, ada seriusan ada. Iya. Wah, Dia worldnya terinspirasi dari Indonesia namanya Cahaya guys. Suka nih gue nih. Gitu gini-gini dan kayak tukang bakso. Gue mau beli gue mie mau ayam. jadi tukang bakso yang pakai HT. Najis Intel goblok namanya bukan tukang bakso, tolol. Itulah ya teman-teman segitu Ya, dulu Intinya kesimpulan topik hari ini ya, teman-teman bahwasannya Sweet Baby Inc kontol. Industri game lokal ini sedang naik-naiknya, itu bagus banget dan memang kita lagi butuh support banget gitu dari manapun. Makanya juga para musisi juga lagi nge-support banget gitu loh. Untuk kerjasama nih kalau misalnya mau bikin game, lu butuh soundtrack bisa. Isyana Saraswati kalau Iya, denger itu lagu-lagunya, bagus banget, anjing. lagunya itu lagu-lagu game RPG kalau misalkan Lagu-lagu game kalau lagi lawan bos. Oh, tema-tema boss fight itu lagu-lagunya tuh dia tuh.
Terus Kunto Aji juga sudah menawarkan diri, sama kemarin ada satu lagi gue lupa siapa. Udah menawarkan diri juga kalau misalnya mau Juicy kerja Lucy. sama. Bukan, enggak. Lagi-lagi bertarung sama bos. Lantas mengapa? Enggak anjing, enggak. Terus juga industri game Asia, gue berharap banget Indonesia juga bisa masuk industri game Asia, teman-teman bisa ikut bersaing juga. Kita dengan berharap Agni. sama Agni dan Ya, Act Act of Blood gue sangat amat berharap sama mereka, sama Troublemaker gue berharap juga bahwasannya dia memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya lah gitu. Betul. Di gamenya gitu. Berharap Amin. lebih banyak tete lah. Nggak usah. Maksudnya Nggak usah. Terus juga untuk Game of the Year ya, gue nggak masalah Elden Ring masuk ke dalam nominasi, tapi balik lagi gue tidak setuju. Gue masalah sih enggak, tapi gue nggak setuju aja sama gue lebih keputusan setuju tersebut. kalau Citampi Story masuk ya gue. Enggak. Gue lebih setuju daripada Elden Ring, Silent Hill sih. Silent Hill 2 tuh berhak dikasih panggung. Dia nggak masuk ya? Nggak masuk, sayang banget. Atau remake sih dia. RM4 remake masuk. Oh iya juga ya. Apalagi perbandingannya. RM4 remake masuk, Silent Hill 2 kenapa? Enggak. Gitu loh. Enggak ada Mobile Legend, fuck it anjing. Mobile Legend, Fuck it. Citampi Story sih gue rasa Ya, berhak masuk. Wah, beng. Oke guys. Jadi gitu aja sebenarnya kesimpulan hari ini ya teman-teman. Kalau kalian misalkan ingin berkomentar juga pendapat pribadi kalian tentang TGA tahun ini ya, kalian bisa komentar di bawah. Terus Ya juga atau bisa kalian Apa tuh? ada Keluhan? suatu hal yang kalian mau kita bahas itu ya, silakan aja. silakan di komentar. DM ke gue bisa, ke dia bisa, Ya. ke DM apa Komentar IG-nya. di YouTube kita juga bisa. Ke Komentar IG-nya PPKM juga bisa ya, silakan. Bisa, dan juga kalian juga tulis di kolom komentar apa yang kalian dukung, game apa yang kalian dukung di TGA tahun ini. Dan satu lagi, jangan lupa kita 2 minggu lagi ke Bandung. Ya, buat yang mau ikut ya untuk ciwi-ciwi, bukan. Buat Maksudnya- kita open trip tapi buat cewek doang. Ya, kita open trip buat Cecicu ya, Takut tuh cewek cicu. cewek Cina lucu. Kalau Gua mau gue cewek nggak Cina. Cina juga nggak apa-apa. Oh, gue mau Cecicu ya. Habis Cecicu cewek Cina lucu, cobain ah. Anjing. Udah segitu aja dari sini, dari gue selamat tinggal ya. Selamat Iya, tinggal selamat lagi. tinggal gitu. Selamat tinggal kasih. Jangan anjing. Oke guys, ya stay tune terus di PPKM Project ya. Jangan lupa dengerin di kita like. juga jangan lupa dengerin kita juga di Spotify ya. Kalau misalnya kalian mau dengerin kita sambil nyetir, sambil naik motor atau sambil Coli. ngentot, kalian bisa dan Suaramu harum. najis. Ya, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian kalau misalkan teman kalian butuh informasi terkait percintaan, horor, dan juga game atau perfilman. Kenapa orang butuh informasi soal horor? Ya gak anjing? tahu anjing, siapa tahu kayak bang dukun itu nyata atau enggak gitu kan, mau nanya. Kan udah dibahas di Udah sebelumnya. dibahas, karena udah dibahas, kita udah ada. Atau enggak mau nanya misalkan, bang, rumah gua nih ada setannya bener apa enggak? Nah, jangan ke gua kalau itu, gua bukan dukun anjing. Gua enggak bisa yang begitu soalnya. Ya udah guys, sampai jumpa di PPKM selanjutnya ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Tadi udah. Aduh anjing. See you. And ya, see you di Pusat Pengaduan Keluhan Masyarakat. Kontol. Deng 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 deng.